Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 5 orang. Yang pertama yaitu saya Irsa Zitaruh dengan NIM akhir 050. yang kedua, Saya Nurhazali Kapolia dengan NIM terakhir 048. yang ketiga, Saya Nurul Askia dengan NIM terakhir 051. yang keempat, Saya Nurul Fatimah dengan NIM terakhir 055. dan yang kelima saya sendiri, Fadil Asnan dengan NIM terakhir 671. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi video dari mata kuliah Multimedia dan Konferensi dengan dosen pengampu Pak Nasir Takdir Eskom Mkom. Video pertama yang akan dijelaskan oleh Yen Siensi, video kedua akan dijelaskan oleh Nur Azalika, video ketiga yang akan dijelaskan oleh Nurul Astia dan Nurul Fatimah, dan video keempat akan saya jelaskan sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Astia dengan akhiran NIM 051 dan Nurul Khotimah dengan akhiran NIM 055. nah, di sini kami akan menjelaskan mengenai video ketiga, yaitu persepsi kedalaman dan 3 dimensi. persepsi kedalaman adalah sesuatu yang tidak mudah diungkapkan dalam grafik komputer berkat fakta bahwa layar kita datar. Di sini saya akan menjelaskan beberapa cara untuk dapat membuat gambar datar dan menciptakannya ke dalam ilusi. Nah, kita dapat membaginya menjadi beberapa kategori besar. Setiap kategori akan memiliki satu atau lebih strategi yang berbeda. Kategori pertama yaitu isyarat visual dan strategi di baliknya. Ini digunakan untuk memberikan konteks pada gambar apapun dan mampu menghubungkannya dengan yang kita lihat di dunia nyata. Salah satu contoh sempurna dari hal ini adalah efek perspektif, yaitu dapat kita lihat dari konsep markah jalan. Markah jalan adalah garis-garis yang berada di tengah jalan. Bayangkanlah ketika kita berdiri di tengah jalan dan kita melihat ke depan. Semua garis yang sejajar sebenarnya bertemu pada suatu titik dengan melihat konvergensi sehingga kita dapat mengetahui luasnya. Selain itu, kita juga dapat menggunakan cahaya dan bayangan dengan menempatkan cahaya yang lebih terang di depan dan yang lebih gelap di belakang. Efek perspektif di sini dapat bekerja sama untuk memberikan gambaran tentang kedalaman. Jadi, penggunaan isyarat visual adalah cara paling sederhana untuk menyampaikannya. Tapi terkadang juga tidak selalu efektif. Oleh karena itu, kita akan beralih ke kategori selanjutnya, yaitu memanfaatkan gerak dari waktu ke waktu. Contohnya adalah paralaks yang sudah dipakai sejak dulu di berbagai bidang seperti video game untuk menunjukkan kedalaman suatu pemandangan. Misalnya, kita berada di kereta yang bergerak dan pemandangan di sekelilingmu bergerak dengan sangat cepat. Benda yang paling dekat denganmu akan bergerak paling cepat, benda yang paling jauh ke belakang akan bergerak lebih lambat, dan benda yang paling jauh tidak akan terlihat bergerak. Kita dapat menerapkan efek ini meskipun kita tidak memiliki banyak kemampuan mengenai artistik, namun dengan menggunakan lapisan paralaks, kita dapat membuat efek ini sangat klip dan berfungsi terlepas dari gaya seninya. Nah, strategi lain yang dapat kita gunakan yaitu waktu, yang beralih dengan sangat cepat antara dua tampilan berbeda dan mendapatkan ilusi dari 3 dimensi. Meskipun dapat membuat kita merasa pusing berada di antara dua pandangan, karena benda tiba-tiba bergerak lebih cepat. Pasti kalian pernah melihat animasi yang terlihat seperti objek melayang. Pada dasarnya, waktu itu, titik tertentu suatu benda benar-benar terbang di depan dua kotak putih. Tetapi faktanya bahwa benda itu sebenarnya menutup banyak hal. Hal semacam ini biasa disebut dengan ilusi optik. Karena pada dasarnya otak kita mengartikan sebagai 3 dimensi, meskipun sebenarnya yang terjadi baik-baik saja.
seseorang hanya melukiskan tanda putih pada gambar tersebut dan telah menghapusnya pada titik tertentu. Itu adalah salah satu konsep yang sangat menarik yang menunjukkan bahwa betapa mudahnya mengelabui otak kita sehingga semua metode yang telah kita lihat sejauh ini sebenarnya menipu. Metode selanjutnya yaitu pelacakan kepala untuk menciptakan ilusi bahwa kita sedang melihat objek 3 dimensi. Cara yang tepat untuk menerapkannya adalah dengan melakukan pelacakan kepala dan biasanya dilakukan dengan kamera. Alternatifnya dengan menyimpulkan informasi ini dari orientasi layar. Lebih cocok untuk perangkat seperti ponsel cerdas dan jam tangan pintar dengan giroskop bawaan. Namun itu pun masih buatan karena masih belum memberikan informasi mendalam yang sebenarnya. Jadi, bagaimana kami benar-benar memberikan informasi kedalaman layar yang diketahui sepenuhnya datar untuk memahami cara kerja metode ini? Pertama-tama, kita perlu memahami cara kerja mata dan ternyata setiap mata ini tidak jauh berbeda dengan kamera karena dibutuhkan adegan 3 dimensi untuk mendapatkan gambar. Proyeksinya ke dalam gambar 2 dimensi artinya jika kita benar-benar melihat dunia hanya dengan satu mata, kita tidak mendapatkan persepsi kedalaman, keajaiban, dan menggunakan kedua mata ternyata sedikit berbeda dari posisi antara masing-masing mata. Setiap mata mendapatkan gambar yang sedikit berbeda, sehingga kita dapat menggunakan perbedaan ini untuk melakukan triangulasi kedalaman semua yang kita lihat. Ini disebut penglihatan stereoskopis dan itulah sebenarnya cara kita melihat dunia dalam 3 dimensi. Tapi inilah gambaran bagaimana sebenarnya kita akan menyampaikan ide ini dengan menggunakan satu monitor layar datar yang jelas cukup panas karena harus mengirimkan gambar yang berbeda ke setiap mata. Tentu saja cara yang paling klasik adalah dengan benar-benar menggunakan kacamata yang memiliki filter merah dan biru di setiap sisinya. Pada dasarnya, yang terjadi adalah memiliki gambar yang ditampilkan di layar dengan noda merah dan biru yang aneh. Apa yang terjadi adalah lensa read hanya akan menunjukkan kepada kita benda merah, lensa biru hanya akan menampilkan benda biru yang kita ketahui berkat cara menyaring cahaya, dan begitulah cara kita melihat dua gambar yang sedikit berbeda di setiap mata. Saya akan menunjukkan gambar dan menempatkannya di tengah. Salah satu mata fokuskan pada gambar yang berbeda. Kita mampu menyatukan kedua gambar ini dan menyimpulkan informasi kedalaman. Seharusnya melihat status gambar tepat di depan, tetapi secara umum lebih sulit bagi kita untuk melihat ke dinding, lebih mudah bagi kita untuk melakukan cross light. Itulah sebab kita harus tahu bahwa contoh yang ditunjukkan adalah versi crosslight yang sangat menarik tentang gambar stereoskopis adalah dapat melakukannya sehingga kita ingin benar-benar memotret gambar, maka caranya sangat mudah. Yang harus lakukan adalah mengambil gambar di satu lokasi, kemudian bergerak sedikit dan mengambil gambar lagi di lokasi berbeda dengan benar-benar menggerakkan kamera di cahaya lampu dan mengambil gambar dari cahaya itu sehingga garis pandang yang diproyeksikan oleh masing-masing kamera harus sejajar. Kita tidak ingin benar-benar melengkung karena itu malah akan merusak efeknya. Jika ingin merekam video 3 dimensi yang lebih sulit karena kita harus memiliki dua kamera yang identik yang harus menyetelkannya ke pengaturan yang sama persis. Jika tidak, rasanya akan terasa sedikit aneh
karena perbedaan apapun yang ada di antara masing-masing gambar, kita bahkan dapat menyesuaikan efek ini hanya menggunakan satu gambar. Yang perlu kita lakukan hanyalah menduplikasikan gambar tersebut. Julingkan mata sehingga gambar mulai terlihat banyak dan membuat pilihan di sekitar objek tertentu di salah satu gambar dan mulai menggerakkannya ke kiri atau ke kanan. Kita sudah benar-benar membuat efek 3 dimensi. Alasan mengapa ini berhasil karena persepsi kedalaman berasal dari perbedaan antara dua gambar. Sekian video dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu semua video yang kami jelaskan. Semoga bermanfaat bagi saya dan kita semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.